Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, seperti yang disebutkan di dalam sejarah bahwa dahulu kota Mekah itu adalah satu daerah yang tidak berpenghuni atau tidak ada penduduknya di saat itu. Waktu itu yang ramai adalah di negara Palestina, karena negara Palestina itu adalah salah satu kota pusat peradaban sejarah, karena di sana banyak para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menikah dengan Siti Sarah, dan ketika dalam pernikahan dengan Siti Sarah, Nabi Allah Ibrahim itu belum juga diberikan keturunan, sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berangkat ke kota Mesir dengan istrinya yang tercinta bernama Sarah, dengan cerita yang sangat panjang, sampai akhirnya Nabi Ibrahim kembali dengan istrinya Sarah ke kota Palestina, dan sekembalinya dari kota Mesir, Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah berupa emas, perak dan perhiasan yang sangat banyak dari Raja Mesir saat itu. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Siti Sarah diberikan hadiah seorang jariyah atau seorang budak perempuan, budak hamba sahaya dari kalangan perempuan, yang mana budak itu diberi nama Siti Hajar alaihas salatu wassalam. Nah, ketika mereka kembali ke tanah suci Palestina, Baitul Maqdis, saat itu tidak kunjung tiba juga Siti Sarah menikah. Lalu akhirnya Siti Sarah meridhakan suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menikah, dan yang mencarikan jodohnya Nabi Ibrahim adalah Siti Sarah sendiri. Dan jodoh yang ditujukan atau yang ditunjukkan oleh Siti Sarah untuk Nabi Ibrahim adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu pembantunya atau budak hamba sahayanya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar alaihi salatu wassalam dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim, dan akhirnya Siti Hajar pun dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siti Sarah walaupun merelakan suaminya menikah lagi, tapi karena memang sifatnya seorang perempuan itu pencemburuan, tetap ada rasa cemburu di dalam hatinya Siti Sarah.
Padahal dikatakan Nabi Ibrahim itu sangatlah cinta luar biasa kepada Siti Sarah. Dan kecantikan Siti Sarah pun juga luar biasa. Ada yang mengatakan kalau seandainya seluruh kecantikan perempuan yang ada di muka bumi ini, maka itu tidak sebanding dengan kecantikan Siti Sarah. Kalau Allah memberikan 100% kecantikan perempuan, maka 100% itu adalah terletak di dalam Siti Sarah. Ya, 50%-nya maksud saya dari 100%, 50% itu terletak di Siti Sarah. Sisa 50% yang kedua. 50% yang kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu 25%. 25% pertama, kecantikan perempuan itu diberikan kepada kaum Bani Israel, keturunan anak cucu Bani Israel atau keturunan anak cucu Siti Sarah. Dan 25% sisanya adalah diberikan kecantikan itu kepada seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Intinya Siti Sarah itu cantiknya luar biasa, sangatlah sempurna luar dan dalam. Tapi sayang pada saat itu Siti Sarah belum mempunyai anak, sampai akhirnya Siti Sarah pun merelakan suaminya untuk menikah lagi. Beliau sendiri yang mencarikan istrinya, yaitu mantan budak hamba sahaya yang bernama Siti Hajar alaiha salatu wassalam. Siti Sarah ada rasa cemburu, sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim telah tiba waktunya, yaitu Siti Hajar pun hamil di dalam pernikahan tadi. Siti Sarah semakin cemburu dan akhirnya Siti Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail alaihi salatu wassalam, yang mana cikal bakal pun beliau akan menjadi nabi dan rasul. Lalu gelagat Siti Sarah ini diketahui oleh Nabi Ibrahim. Masih ada cemburu. Kalau kemarin cemburu kepada Siti Hajar saja, sekarang Siti Sarah bertambah cemburu lagi karena Siti Hajar mempunyai seorang anak. Tentulah Nabi Ibrahim banyak bermain dengan anak beliau Ismail alaihissalatu wassalam, karena sudah punya momongan yang baru. Lalu Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh, supaya Siti Sarah bisa meredakan sifat cemburu yang bersarang dan berkobar di dalam hatinya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan permintaan itu, dan juga ini adalah perintah dari Allah juga. Maka dibawalah Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Mereka berdua dibawa oleh Nabi Ibrahim terus berjalan dari Palestina, tidak tahu tentu arah kemana. Hanya wahyu saja yang membimbing mereka, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Mereka yang dibimbing. Sehingga sampailah Nabi Ibrahim, istrinya Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil di satu tempat, yang tempat itu belum ada manusianya sama sekali. Saat itu tuh Nabi Ibrahim tidak pernah melihat ada orang di situ. Tempatnya agak seram atau bagaimana begitu. Padahal perjalanan dari Palestina menuju Mekah itu kurang lebih 2 jam, 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan dari Palestina menuju ke Baitullah, ini kota Al-Makkah Mukarramah. Setelah Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar dari tempatnya dan diturunkan di tempat itu, yakni di Ka'bah di Mekah yang sekarang ini, begitu juga anaknya Siti Hajar juga ikut. Nabi Ibrahim mau kembali, naik onta mau kembali ke Palestina karena memang diperintahkan oleh Allah untuk kembali.
Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakku di sini? Apakah engkau tidak tega? Apakah engkau tidak khawatir kalau aku dimangsa oleh binatang buas? Begitu juga anakmu Nabi Ismail." Nabi Ibrahim cuma diam, tidak bisa berkata-kata. 2 kali ditanya oleh Siti Sarah, juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya yang ketiga, Siti Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, aku mau bertanya kepada engkau. Engkau meninggalkan aku dan anakku di sini Ismail. Apakah ini perintahmu? Apakah ini unek-unekmu? Atau ini perintah dari Allah Ta'ala? Kalau punya ini keinginanmu, maka aku akan," bahasa kitanya nih ya, "akan melawan bahwa perbuatanmu ini kurang benar. Tapi kalau ini memang perintah dari Allah, bahwa aku dan anakku tinggal di tempat ini yang tidak ada seorang pun penghuninya, maka," kata Hajar, "aku siap menerima itu." Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai Hajar istriku, ketahuilah apa yang aku lakukan pada saat ini kepadamu dan kepada anakku Ismail. Jadi aku tinggalkan engkau di lembah yang gersang ini, yang tidak ada orang sama sekali. Ini adalah memang perintah dari Allah, bukan dari hawa nafsuku." Nabi Ibrahim berkata, ini perintah dari Allah. Ketika Siti Hajar mengetahui ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah Siti Hajar ngambek, marah, kesel? Tidak, Siti Hajar diam, dan beliau akhirnya, Siti Hajar dan Nabi Ismail pun diam di tempat itu, dan Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Siti Hajar berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku siap akan menerimanya." Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Siti Hajar dan anaknya Ismail diam di tempat itu. Belum ada orang di situ. Nah, Nabi Ismail dibawa oleh ibunya berteduh di suatu tempat yang saat itu bisa melindungi daripada hawa terik panas matahari. Beliau memberikan air susu beliau, memberikan ASI kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Air susunya Siti Hajar tidak keluar, karena beliau belum ada minum, belum ada makan yang bergizi, sehingga air susu beliau tidak ada keluar. Nabi Ismail pun sudah mulai menangis karena kelaparan. Maka naiklah Siti Hajar ke Bukit Sofa. Beliau naik ke bukit tersebut, dan di atas sana beliau melihat kayak ada gemercik air di atas tanah. Kata Siti Hajar bergumam di dalam hatinya, ini jangan-jangan adalah air. Ini adalah mata air. Maka Siti Hajar pun turun dari Bukit Sofa, mengejar bayang-bayang air tadi. Turun ke bawah, ternyata yang didapati bukan genangan air, melainkan hanya fata morgana. Tahu fata morgana bapak-bapak? Kalau matahari panas kita lihat di aspal tuh kayak ada geriak-geriak lombang. Itu fata morgana. Nah, ternyata tertipulah bahasa kita Siti Hajar ini. Beliau naik lagi ke bukit yang kedua. Kalau yang pertama tadi Sofa, yang kedua adalah Marwah. Beliau lihat kanan kiri dan beliau lihat ke bawah. Ternyata itu kayak ada gemercak air, geriak air. Siti Hajar berpikir jangan-jangan ini adalah air. Maka Siti Hajar pun turun dari Bukit Sofa, turun ke bawah. Ternyata beliau bukan mendapati air, melainkan hanya fata morgana. Begitulah terus menerus, Sofa Marwah, Marwah Sofa sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu Siti Hajar pun berputus asa, ibarat kata ya, lalu beliau kembali kepada Nabi Ismail.
berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini memang cobaan darimu, aku siap menerimanya. Tapi kalau ini adalah ujian semata, maka berilah kemudahan untukku. Nah, dikatakan Nabi Ismail itu tidur di tanah. Lalu beliau menangis. Jadi wajar ya kalau anak bayi menangis. Beliau pun menendang-nendang tanah dengan kakinya Nabi Ismail. Oe, 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 sambil nendang tanah. Tiba-tiba keluarlah mata air yang sangat jernih di situ. Keluar. Nabi Ismail pun diambil oleh mamanya, diangkat, khawatir jangan-jangan Nabi Ismail masuk ke dalam sumur tersebut karena saking derasnya dan saking cepatnya melebar. Diangkatlah Nabi Ismail, dipinggirkan. Lalu Siti Hajar melihat air itu mengalir ke sana kemari. Lalu beliau mengambil gundukan tanah sambil beliau mengatakan Zamzam, Zamzam, Zamzam. Artinya kumpul. Ya, pernah lihat orang nyemen tuh, orang ngaduk semen? Di tengah-tengah kan ada air, ngaduk semen. Nah, tiba-tiba adukannya ini bocor, keluarlah air dari semen tadi. Nah, supaya tidak melober airnya, biasanya tukang itu menaruh tambahan tanah di galian tadi. Nah, Siti Hajar kurang lebih seperti itu, mengatakan Zamzam, Zamzam, kumpul air, jangan kemana-mana. Dari saat itulah air tersebut disebut namanya Zamzam. Nah, ini cerita yang versi pertama dan inilah diperkirakan cerita yang akurat. Kalau versi yang lain ada juga mengatakan disebut Zamzam itu adalah karena kafilah dagang yang mereka berdagang dari Syria ke Mesir, Lebanon dan sebagainya, melewati daerah tersebut tapi tidak sampai ke bawah. Nah, saat itu para kafilah dagang mereka melihat dari kejauhan banyak burung-burung berterbangan di atas langit, berterbangan di langit, wah, macam-macam, gagak, merpati, apalah macam-macam. Mereka berteriak. Lalu Siti Hajar, lalu kafilah dagang ini maksud saya, ketika melihat burung yang banyak tadi, mereka penasaran. Biasanya apabila ada berkumpul burung itu antara dua. Yang pertama ada kalanya itu ada air, dan yang kedua ada kalanya itu ada bangkai. Nah, maka para pedagang ini memeriksa, kenapa kok banyak sekali burung di situ. Ternyata ketika mereka turun ke lembah tersebut dan mereka mendapati ada sumur, air sumur yang sangat luar biasa, airnya jernih, sejuk, segar, makmur. Nah, lengkaplah. Dan kafilah dagang ini pun meminta izin kepada Siti Hajar untuk beristirahat di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanan, sambil mereka meminum air Zamzam dan mengisi tempat-tempat air mereka dengan air Zamzam. Dari situlah yang disebut namanya Zamzam, karena orang pada kumpul. Nah, gara-gara ada air Zamzam di situ, maka manusia di seluruh dunia yang beragama Islam berbondong-bondong datang mereka ke kota Mesir. Disebut namanya Zamzam. Nah, itu versi kedua. Kenapa disebut Zamzam? Nah, gara-gara ada air itu, Masya Allah, jadilah makmur kota Mekah sampai sekarang. Tahun 2000 ke bawah, 2003 ke bawah, seingat saya itu kalau kita berhaji atau berumrah di tahun 2024 itu kita masih bisa melihat sumur Zamzam. Pipanya itu masuk ke dalam sumur Zamzam yang dalam tadi, pipanya stainless. Ada beberapa pisau masuk ke dalam air sumur Zamzam tadi. Dikuras, diambil airnya tiap hari, tapi tidak pernah yang namanya kota Mekah kekurangan air. Ada terus-terusan sumur Zamzam tadi. Kita lihat di tahun 2003 ke bawah itu masih ada lihat, tapi sekarang tidak ada lagi bisa dilihat sumurnya, melainkan cuman kita lihat air Zamzam sudah terisi di tempat-tempat minum, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Nah, kalau kita ingin minum sumur Zamzam itu jangan sembarangan ya. Yang perlu diperhatikan di mana letaknya pohon
di mana letaknya semua itu ya. Ala kulli hal. Nah, jadi Siti Hajar alaihi salatu wasalam berdiam di tempat itu, dan kemudian terus menerus berkumpullah manusia sampai sekarang ini. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, saya minta maaf ini kecapean ya, kecapean sekali karena dari pagi tadi ada acara wisuda di pesantren. Jadi saya kurang istirahat. Ini agak melayang-layang kepala saya ya. Jadi berangkat dari pesantren tadi sampai ke sini, mana hujan dari pagi sampai zuhur. Nah, ini jadi agak melayang-layang kepala saya. Kemudian saya informasikan insyaallah nanti tanggal 5 Juni saya akan berangkat haji beserta rombongan, dan insyaallah kembali di tanggal 30 Juni. Silakan nanti kalau saya nggak ada untuk diisi oleh ustadz pengganti ya sementara. Kembali insyaallah saya tanggal 30 Juni, dan insyaallah saya sudah berada di Balikpapan di waktu-waktu di tanggal tersebut insyaallah. Saya minta maaf, beristirahat dulu ya. Kita cukupkan dulu pengajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.